أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat Isya Tarawih yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berikan kesempatan kepada kita hingga sampai di penghujung Ramadan. Jadi baru kemarin kita berdoa semoga disampaikan di bulan suci Ramadan, dan tiba-tiba sekarang Ramadan sudah mau habis. Maka mari kita kencangkan ikat pinggang kita untuk bisa mengisi sisa-sisa daripada bulan suci Ramadan ini. Yang belum pernah hatam segera dihatamkan, yang belum infak segera diperbanyak infaknya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika sudah sampai di 10 terakhir, itu ibadahnya lebih kencang lagi. Jadi para ulama dulu ada yang begitu sampai 10 hari ya Ramadan, maka ada yang sehari hatam, karena sudah di akhir. Begitu juga infaknya lebih banyak lagi ketika di 10 hari terakhir. Dan begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin berbagai macam tausiah tentang Ramadan, tentang puasa, tentang ketakwaan sudah disampaikan semua. Dan disampaikan bahwasanya takwa itu adalah merupakan bekal yang terbaik untuk menuju akhirat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang seburuk-buruk bekal menuju akhirat. Jadi kalau bekal terbaik itu adalah takwa, maka ada juga bekal yang terburuk. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya bi'sazadu ilal ma'adi al-udwanu alal ibad. Jadi seburuk-buruk bekal menuju akhirat nanti adalah permusuhan di antara hamba, yaitu kedzaliman. Jadi kalau sebaik-baik bekal itu takwa, tapi kalau seburuk-buruk bekal itu adalah kedzaliman. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan, li'an talqallaha bisab'ina dzanban bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqallaha bidzanbin wahidin bainaka wa bainal ibad. Jadi beliau katakan engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan membawa 70 dosa itu lebih ringan daripada engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu dosa yang kaitannya dengan hamba Allah yang lain. Jadi 70 dosa yang kaitannya dengan Allah itu bisa lebih ringan daripada membawa satu dosa yang kaitannya dengan hamba Allah yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penyayang, bisa dengan mudah kalau Allah menghendaki memaafkan orang. Tapi kalau manusia, maka nanti di akhirat dia tidak peduli ya. Tidak peduli itu anaknya, tidak peduli dia istrinya, tidak perlu peduli dia tetangganya, yang penting dia selamat. Yang penting dia dapat pahala. Oleh karenanya ketika ada orang yang berbuat zalim dan belum minta maaf di dunia, maka nanti di akhirat kalau orang itu memaafkan maka alhamdulillah. Tapi kalau orang itu belum maafkan maka harus ada sidang dahulu. Nah disinilah sidang inilah yang kemudian
Seseorang itu pokoknya yang penting bisa selamat, semuanya kalau bisa dikorbankan. Bahkan seorang suami berkata kepada suami istrinya, wahai istriku, dulu di dunia saya telah memberimu nafkah, telah menjagamu, melindungimu, maka di akhirat sekarang kasihlah saya pahala sedikit. Istrinya pun berkata, sebenarnya saya mau demikian, cuman saya juga khawatir pahala saya tidak cukup. Nah, jadi di sana tidak peduli, Pak. Jadi saat di dunia antum dolimi orang-orang yang didolimi senyum-senyum saja, itu nanti di akhir nggak putus senyum, Pak. Yang penting dia lolos, gimana caranya, itu nanti di akhirat. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang-orang yang bangkrut itu, ini orang datang dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala kebaikan, semuanya dibawa. Namun ternyata Rasulullah jelaskan, wayati qad syatama hadza. Ternyata ada orang yang mengadu, ya Allah, dulu di dunia ini orang pernah menghina saya, pernah mengejek saya, pernah mencaci maki saya. Sekarang saya menuntut balas. Maka kemudian diambillah kebaikan orang yang banyak pahalanya ini dan diberikan kepada orang yang mengadu karena pernah didoliminya dengan cara dicaci maki. Jadi diambil kebaikannya, dikasihkan kepada orang ini sesuai dengan ukurannya. Kemudian Rasulullah katakan lagi, wayati, dan datang lagi orang kemudian qadafahada, telah dituduh. Jadi orang baik-baik kemudian dituduh. Dia ngadu kepada, ya Allah, dulu di dunia dia pernah menuduh saya. Ya mungkin pernah dituduh sampai diusir dari kampungnya, sampai diusir dari kantornya karena dituduh melakukan hal yang tidak benar. Maka begitu di sana dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diambillah kebaikan orang ini diberikan kepada orang yang pernah dituduhnya. Ternyata masih ada orang lagi yang ngantri, ya. Wa qad akhadha mala hadza. Jadi orang ini pernah memakan hartanya. Jadi makan itu bisa mencuri hartanya, membegal hartanya, kemudian menjual sesuatu yang ada aibnya tapi tidak diberitahu, kemudian curang timbangannya. Ini datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diambillah lagi kebaikannya dan diberikan orang ini. Kemudian dilanjutkan lagi, waqad, setelah ngambil harta ada lagi waqad safaqada mahada. Jadi ini orang datang mengadu kepada Allah, ya Allah, dulu dia pernah menumpahkan darah saya. Menumpahkan darah ini bisa membunuhnya, bisa memukulnya, yang berkaitan dengan fisik. Maka begitu diambil darahnya, ya, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang pernah menumpahkan dan ditumpahkan darahnya itu. Datang lagi kemudian orang waqad darabahada, orang pernah memukul saya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semua kebaikannya tadi bisa habis gara-gara diberikan kepada orang-orang yang pernah didoliminya ini. Kalau masih banyak orang yang ngantri menuntut balas, sedangkan kebaikannya sudah habis, maka orang yang menuntut ini dosanya diambil, diberikan kepada orang yang pernah mendoliminya ini. Nah makanya mendolimi orang ini bukan hanya perkara siapa yang jagoan, siapa yang berani, namun nanti urusan di akhirat masih belum selesai. Makanya dikatakan kepada Rasulullah SAW, siapa yang mempunyai kedoliman, siapa yang pernah mendolimi orang lain, maka segera minta maaf sebelum kitanya yang meninggal atau dianya yang meninggal duluan, karena ini urusannya sampai akhirat. Jadi kita mesti hati-hati, ya, dalam hal ini.
Dan kategori kedoliman itu ada 3. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan menumpahkan darah, mukul orang, nendang orang, nempeleng orang, bunuh orang, mutilasi orang. Nah, sekarang ini gampang sekali. Nah, ini kategori doliman yang pertama. Kategori kedoliman yang kedua adalah mengambil atau memakan harta orang lain. Ini makan harta orang lain tadi ya, bisa menipu, mencuri, membegal, merampok, dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah merendahkan kehormatan orang lain. Nah, ini juga kategori kedoliman, tentang menghina, menggibah, mencaci maki, menjelek-jelekkan, memfitnah. Nah, ini semua adalah kategori kedoliman itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita menyiapkan bekal yang terbaik, maka kita juga harus waspada, harus segera menyelesaikan yang berkaitan dengan kedoliman ini. Ini di bulan Ramadan, hubungan kita sama Allah benar-benar kita jaga ya, tiap malam sholat tarawih, tiap hari puasa, baca Quran, luar biasa. Maka yang berkaitan dengan manusia juga segera diselesaikan. Kalau orangnya sudah pulang kampung, segera dicari nomor teleponnya, ditelepon, kemudian minta maaf kepada orang-orang yang merasa pernah kita menzaliminya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan menerima ibadah puasa dan ibadah sholat malam kita di bulan Ramadan ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.